Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Salimin, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Magucilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, Angkatan 2, LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri 1 Magucilik. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 5 dengan model pembelajaran PBL, materi pokok hidup damai dalam kebersamaan. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai belajar, ya, alangkah baiknya kita semua membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas Noval. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Itu kenapa tadi kita membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar, ya, supaya kita nanti ketika mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan ilmu itu bisa bermanfaat nanti ketika kita sudah dewasa. Jadi ilmunya tidak sia-sia, ya, berkah gitu ya. Ya, untuk menambah keberkahan kita dalam pembelajaran ini, sebaiknya kita membaca surat, ya, surat pendek dulu, ya. Membaca surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Bapak cek kehadiran kalian terlebih dahulu, ya. Adelia Ramadhani, Alian Gali Azizi, ya, izin. Alifia Neisa, Amira Urwatun, Anggi Gani, Apria Sufani. Untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, ya, menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu dulu, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, selanjutnya kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu, ya. Ya, kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama, yaitu siswa-siswi, ya, kalian harus mengikuti semua kegiatan pembelajaran nanti dengan baik, ya. Kemudian siswa-siswi tidak boleh bercanda, harus serius ketika belajar, ya, supaya nanti
kalian dapat ilmu ya dari pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Atau mengobrol dengan teman lain selama kegiatan pembelajaran. Kemudian siswa harus mengikuti semua arahan nanti yang disampaikan sama Bapak ya selama pembelajaran berlangsung. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang hidup damai dalam kebersamaan ya. Sebagaimana waktu minggu kemarin ya, pekan kemarin itu belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Tentang surat At-Tin ya, surat At-Tin. Surat At-Tin itu artinya apa kemarin tuh? Ya, sekarang hidup damai dalam kebersamaan ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu yang pertama ya, tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu membaca dan memahami surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256, membaca dengan tartil dan memahami dengan baik. Sekarang kita perhatikan nih, ada peristiwa ya, ada kisah nyata ya. Nanti di video ini ada laporan berita tentang kejadian di lingkungan masyarakat kita. Ya. Informasi lain, kasus intoleransi ternyata masih terjadi. Ya, kali ini larangan beribadah harus dialami oleh jemaah persekutuan pemimpin umat Kristen atau POU di Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka melaporkan kasus ini ke Presiden Gibran akan menyerahkan oleh posko pengaduan lapor Mas Kompres. Ratusan umat Kristiani yang beribadah di rumah ibadah Yayasan Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK terus memperjuangkan. Nah, itu salah satu peristiwa yang terjadi di bangsa kita ya. Jadi apa maksudnya? Ada kelompok agama apa yang ditolak tuh? Agama apa? Agama Kristen. Agama Kristen mereka bisa beribadah bebas nggak di situ? Nggak bisa kan? Nggak bisa ya. Ada yang mengusir, ada yang menghalang-halangi ya. Tidak kan? Sebaiknya kita harus bagaimana nih supaya bisa rukun dalam antar agama lain? Caranya? Ya, benar. Menyelesaikan permasalahan dengan cara berdialog. Perhatikan dulu nih. Ini ada beberapa gambar. Nah, ada gambar yang pertama nih. Gambar apa nih? Orang sedang apa nih? Sedang bertengkar atau sedang bagaimana nih? Kira-kira sedang gotong royong ya, kerja bakti ya. Kemudian ya rukun ya. Kemudian yang kedua, gambar apa nih? Nah, iya budayanya macam-macam ya, budaya Indonesia ya. Jadi Indonesia itu bukan hanya suku Jawa aja, banyak ya, ada suku Sunda, ada Dayak dan lain-lain ya. Kemudian yang terakhir, perbedaan apa nih? Ini hidup rukun nih ya dalam masyarakat ya, saling tolong menolong, saling membantu. Kemudian ini perbedaan budaya ya, kebiasaan berbeda, pakaian segala macam berbeda ya. Kemudian yang ini yang ketiga, perbedaan apa nih? Perbedaan agama. Ya, tepuk pramuka 3 kali. Selanjutnya kita akan ya membaca surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256 ya. Kita membacanya dengan tartil ya, tidak terburu-buru, tidak terlalu cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ahlal kitabi ta'alau. Qul ya ahlal kitabi ta'alau. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana. Wallahu sami'un alim. Sami'un alim. Shadaqallahul azim. Sekarang Bapak mau kasih tahu nih terkait hukum tajwid yang ada pada kedua surat tadi ya. Ya, yang pertama ya, Bapak mau menekankan bahwa membaca Al-Qur'an itu harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, bacaannya sesuai ya, meniru kepada Rasulullah. Kemudian hal ini sangat penting ya. Kenapa? Karena jika membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan ilmu tajwid, baca Al-Qur'annya tidak benar, panjang pendeknya, cara mengucapkan hurufnya tidak benar, maka itu akan berakibat pada kesalahan makna atau arti daripada Al-Qur'an yang nanti kita baca ya. Nah, sekarang berikut ini beberapa hukum bacaan yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama hukum bacaan idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah itu apabila ada nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, atau kalau disingkat menjadi yanmu ya, itu dibacanya melebur ya. Contohnya famay yakfur, famay ya, kita tidak boleh membacanya dengan faman yakfur ya, tapi nun matinya dimasukkan ke dalam huruf ya, dilebur ya, dileburkan ke huruf ya, famay yakfur. Coba gimana bacanya? 1, 2, 3. Nah, itu cara membaca idgham bi gunnah. Kemudian yang kedua, ada yang namanya hukum bacaan ikhfa. Ya, kenapa dinamakan hukum bacaan ikhfa? Kenapa? Nah, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Nah, 15 huruf itu apa saja sih? Ya benar, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf ya. Itu maka dibacanya samar ya, sertai dengan dengung ya. Nah, ini contohnya nih. Contoh bacaan ikhfa. Ya, nun mati bertemu dengan huruf apa nih? Huruf dal ya. Jadi bacanya, cara membacanya ini disamarkan nun matinya. Min dunillahi. Coba 1, 2, 3. Ya, betul ya. Tidak boleh membacanya nun matinya jelas. Min dunillahi. Ya, itu nggak boleh. Tapi harus dengung, samar ya, disamarkan nun matinya. Baca. Semut. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Sekarang terjemahannya nih. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab. Nah, ahlul kitab di sini maksudnya ahlul kitab yang mendapatkan kitab Injil, kitab Taurat, itu termasuk ahlul kitab, orang Yahudi, Nasrani. Ya, itu ahlul kitab. Ya, Rasulullah di surat Al-Baqarah ayat 256 ini ya, Allah berfirman yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ya, jadi
dalam memeluk agama Islam itu tidak ada paksaan. Ya, sekarang pesan pokok surat Ali Imran ayat 64 ya, yaitu tentang persamaan ya, yang tadi kita baca bareng-bareng ya. Kalimatun sawa ya, persamaan, yaitu dimanapun ya, berdasarkan video tadi ya yang tadi kita simak itu persamaan ya, pesan pokok surat Ali Imran ayat 64 itu, yaitu yang pertama persamaan kalimatun sawa, yaitu dimanapun dan kapanpun perilaku kita sebagai seorang muslim harus berperilaku apa? Santun ya, menghargai agama yang lain juga. Kan ada di surat Al-Kafirun tuh ayat yang terakhir. Gimana? Lakum di nukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Karena kita sudah menyeru nih, sudah mengajak ya, para nabi, para kiai, para ulama sudah mengajak kepada orang-orang supaya masuk ke dalam agama Islam, memeluk ajaran yang benar, ajaran yang diridhoi sama Allah. Tapi mereka tidak mau menerima, tidak mau masuk Islam ya. Sikap kita harus bagaimana? Sikap kita ya tetap harus berperilaku santun, mengajaknya dengan cara yang baik-baik ya, tidak kasar, tidak memaksa ya. Harus berperilaku santun dalam bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan. Ajaran Islam itu memerintahkan kepada pemeluknya untuk mengatasi suatu masalah dengan cara bagaimana? Dengan cara berdialog ya. Orang Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad itu untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara berdialog atau berdiskusi ya, bermusyawarah untuk menghindari perpecahan. Supaya apa? Supaya terwujud, supaya dapat mewujudkan persaudaraan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian dari pesan surat Ali Imran ayat 64 yang kedua itu tidak menyekutukan Allah ya. Jadi dosa yang paling besar di sisi Allah itu adalah menyekutukan Allah, syirik, berbuat musyrik. Ada orang yang menyembah patung ya, kayak zaman Nabi Nuh ya. Zaman Nabi Nuh itu kan sebelum menyembah patung itu di situ ada ulama-ulama ya, orang-orang soleh ya, namanya Yakut ya, itu dijadikan patung sesembahan setelah orang-orang soleh itu wafat, karena sudah menjadi idola nih. Kalau bertemu sama orang soleh itu, keimanan saya bertambah ya, semakin rajin berbuat baik. Tapi setelah orang yang soleh itu, para nabi itu sudah tidak ada, sudah wafat, sudah meninggal, mereka keimanannya menjadi luntur ya, menjadi hilang. Makanya setan membisikkan supaya dibuatin patung aja, supaya keimanan kamu terus bertambah ketika melihat patung itu. Bikin patung ya. Yang awalnya itu patungnya bermanfaat, berfungsi untuk menambah keimanan, supaya dia rajin beribadah kepada Allah. Tapi yang membuat patungnya itu sudah meninggal nih, sudah meninggal yang bikin patungnya, kemudian sama anaknya masih tetap fungsinya itu untuk meningkatkan keimanan. Patung tersebut tidak disembah ya. Anaknya ya, yang bikin patungnya udah meninggal, kemudian dilanjutkan sama anaknya sudah meninggal, cucunya kemudian meninggal. Nah, makin kesini, makin generasi selanjutnya itu menjadi sesembahan. Wah, disembah jadinya patungnya. Wahai patung Yahud ya, wahai patung Mana ya, kemudian patung Uzza
berikanlah keselamatan kepada saya karena saya nanti akan melakukan perjalanan jauh, supaya saya tidak dirampok ketika berjualan, pulang dari berjualan, supaya saya tidak dirampok. Berikanlah wahai patung Lata Uzza, berikanlah saya, turunkan hujan dari langit, karena sekarang kemarau, hujan tidak turun-turun. Ya, disembah jadinya, menjadi tempat meminta, ya. Yang awalnya itu untuk menambah keimanan, menambah ketaatan kepada Allah, makin ke sini berbeda fungsi kan, menjadi disembah, ya. Itu yang paling dibenci sama Allah, ya. Makanya Nabi Nuh itu mengajak kepada umatnya itu segitu lamanya, dapatnya cuma 40 orang, ya. Selama ribuan tahun mengajak, mendakwahi orang-orang supaya menyembah Allah, tapi dapatnya cuma 40 orang. Makanya Nabi Nuh diperintahkan sama Allah, ya, untuk membuat apa? Membuat apa? Membuat perahu besar, ya. Masih ingat nggak? Nah, kemudian perahu besar itu, ya, bikin perahu besar diketawain sama orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Nuh, ya. Ketawain, ngapain bikin patung? Buat apa? Masa bikin patung di atas bukit? Nah, kan di sini nggak ada air, lautnya nggak ada laut, di sana jauh dari laut. Ya, buat apa? Wah, ketawain, diledekin. Ya, dinamakan orang gila itu Nabi Nuh. Nabi Nuh. Itu Nuh dan pengikutnya itu gila. Bikin perahu di atas bukit, di atas gunung. Ya. Kemudian di saat musim kemarau, ya, udah gitu perahunya sangat besar. Emang perahu bisa didorong? Bisa didorong nggak? Susah kan? Sedangkan di tengah-tengah hutan. Ya, termasuk anaknya. Ya, anaknya merasa malu, nggak mau beriman, dan istrinya juga tidak mau beriman. Ya, jadi urusan keimanan itu, iman kepada Allah itu Allah yang memilih, Allah yang mengkaruniakan, ya, bukan manusia yang meminta. Anaknya Nabi Nuh aja tidak mau beriman. Kemudian istrinya, pamannya Nabi, ya, siapa tuh? Pamannya Nabi, siapa? Abu Thalib. Ya, beliau juga tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam. Ya, ya enggak? Jadi keimanan itu Allah yang milih. Ya, makanya kita bersyukur nih, dilahirkan dari seorang tua yang beragama apa? Agama Islam. Jadi kita termasuk orang yang beruntung, ya, sukses, ya. Maka manfaatkan keislaman kita itu untuk dengan sebaik-baiknya, ya. Ya, Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung, diketawain sama orang-orang, biarkan saja. Ya, wahai kaumku, biarkan saja mereka mentertawakan mereka. Mereka itu nggak tahu, nggak ngerti, tidak percaya kepada saya. Makanya, udah lanjutin aja, bikin perahunya, ya, sampai selesai. Nah, kemudian perahunya sudah selesai, kemudian, ya, udah diketawain sama orang-orang, diledek sama seluruh penduduk yang ada di situ. Nah, kemudian, ayo, wahai kaumku, masuk ke dalam perahu. Kemudian dimasukin semua binatang ternak, ya, yang punya bahan makanan, masukin semua ke dalam perahu. Ya, masukin semua, nurut. Kalau yang beriman kepada Nabi Nuh, beriman kepada Allah itu nurut, masukin ke dalam perahu. Udah masuk semua? Kata Nabi Nuh. Udah masuk, wahai Nabi Nuh. Nah, ya, baik. Nah, sekarang ternyata dilihat langit di atas sudah mulai gelap. Ya. Orang-orang yang menertawakan itu merasa heran. Tadi tuh cerah, suasana cerah, kemarau, sekarang langitnya gelap, mendung. Tapi orang-orang masih belum percaya itu bakal hujan. Kemudian ternyata hujan. Ya, hujan besar, ya, berhari-hari, tidak berhenti-berhenti, kemudian banjir. Nah, udah banjir, rumah-rumah, pohon-pohon sudah tenggelam semua, kemudian sampai ke gunung, ya, kemudian sampai ke perahunya Nabi Nuh, ya, saking lamanya hujan berhari-hari, dari atas tanah keluar air, dari atas langit
ya hujan, ya. Nyampe ke perahunya Nabi Nuh di atas bukit ke bawah. Ya, bukit juga yang gunung tadi buat bikin perahunya, ya kapalnya Nabi Nuh itu ikut tenggelam. Kemudian perahu itu yang dibikin sama Nabi Nuh itu berlayar, ya terombang-ambing. Kemudian Nabi Nuh melihat anaknya sedang berenang. Kemudian anaknya bagaimana? Diajak ya sama Nabi Nuh, wahai anakku, Kan'an, sini, masuk, naik perahu aja. Tidak mau ayah, saya mau mencapai bukit yang itu tuh, masih belum tenggelam, saya mau ke sana aja, saya nggak percaya kepada ayah. Nah, terus berenang. Ternyata sudah berenang jauh, bentar lagi nyampe, nah ternyata gunungnya juga ikut tenggelam. Jadi karena saking lelahnya berenang, kakinya kram, kedinginan, kemudian tenggelam anaknya Nabi Nuh. Begitupun semua umatnya Nabi Nuh yang ingkar kepada Allah, tidak mau percaya kepada Rasul Nabi Nuh dan tidak mau percaya kepada Allah. Makanya ditenggelamkan, ya. Jadi kita harus jangan seperti itu, ya. Beriman kepada Allah, harus rajin sholat, ya, rajin ibadah, berbuat baik kepada orang tua, ya. Karena apa? Ya, orang yang menyekutukan Allah itu adalah termasuk, ya, berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah itu termasuk dosa yang bagaimana? Dosa yang sangat besar sekali dosanya dari semua dosa yang ada di bumi ini. Ya, dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah, ya. Susah, ya, diampuninya. Apalagi sampai meninggal, sampai wafat, dia tidak mau beriman, masih menyekutukan Allah, terus wah berat, ya, abadi nanti di neraka, ya. Orang yang menyekutukan Allah itu disebut apa? Musyrik, ya. Menyekutukan Allah, menjadikan makhluk hidup atau benda mati, keris atau apapun memiliki kekuatan, ya, menandingi Allah. Nih kayu ini nih sakti. Kalau saya bawa kayu ini, saya tadinya mau ketabrak motor, nggak jadi. Saya ketabrak motor, tapi saya nggak apa-apa karena bawa kayu ini. Nah, itu namanya musyrik. Makanya tidak boleh seperti itu. Kita harus percaya bahwa semua itu bergantung kepada Allah. Nah, coba tepuk 1. Tepuk 3, tepuk 4. Pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256 yang pertama yaitu kita tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Ya, la ikraha fiddin tadi, ya, tidak ada paksaan dalam agama Islam, tidak dalam memasuki agama Islam. Yaitu bahwa Allah menciptakan manusia dalam keberagaman. Jadi ada yang berbeda keyakinan itu adalah sunatullah, ya, ciptaan Allah semua, ya, ketentuan Allah. Masing-masing orang berhak untuk memeluk agama menurut keyakinan hatinya masing-masing dan tidak boleh dipaksa atau diancam. Di negara kita di Indonesia juga sama, ya. Ya, ada pasal 29 ayat 2 itu setiap orang berhak untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Kelompok 1, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini. Bentar. Nah, ini. Kemudian ini. Nah, itu LKPD-nya dikasih nama dulu. Diberi nama anggota kelompoknya. Siapa-siapa nama anggota kelompoknya.
Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah semua ya? Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya kalian nanti Bapak minta maju ke depan. Ya, tugasnya apa? Tajwid. Tentang menghubungkan tajwid dengan contoh bacaan yang sesuai ya. Yang pertama dulu. Famai. Ya, famai yakfur itu bacaan apa itu? Hukum bacaan apa? Idgham bi gunnah. Ya, tepuk tangan. Ya, betul ya. Sama apa tuh? Persamaan kalimatun sawa, yaitu dimanapun dan kapanpun perilaku kita sebagai orang muslim harus menerapkan perilaku santun dalam bergaul kepada yang berbeda keyakinan. Nanti. Ya, betul ya. Mantap nih. Kelompok 3. Lanjut. Pesan yang selanjutnya. Tidak menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar. Iya. Menyekutukan Allah artinya menjadikan makhluk hidup atau benda mati sebagai sesembahan. Orang yang menyerukan Allah disebut musyrik. Nah, betul nggak? Nah, kasih semangat dulu buat kelompok 3. Ya, semangat ya kelompok 3. Lanjut, kompak ya. Selanjutnya pesan pokok surat Al-Baqarah nih. Tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, bahwa Allah menciptakan manusia dalam keberagaman. Masing-masing orang berhak untuk memeluk agama menurut keyakinan hatinya masing-masing. Tidak boleh dipaksa atau diancam. Ya, terus selanjutnya. Berpegang teguh pada agama Allah. Seseorang muslim harus berpegang teguh kepada iman yang diyakininya, menguatkan keimanan dalam lisan dan mengamalkannya dalam perbuatan sehari-hari. Ya, mantap, bagus banget. Tepuk tangan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu membaca Al-Quran itu hendaknya kita menggunakan kaidah tajwid. Ya, harus benar membacanya. Makanya kita harus semangat dalam belajar membaca Al-Quran. Belajar Al-Quran itu harus semangat supaya kita termasuk orang yang paling mulia. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sesungguhnya orang yang paling ya sebaik-baik di antara kalian ya umat Muhammad itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain ya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'annya tidak benar, nanti artinya juga salah, artinya beda. Makanya kita harus semangat dalam belajar Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an. Kemudian pesan pokok surat Ali Imran ayat 64 yang pertama itu tentang persamaan ya. Kalimatun sawa. Jadi dimanapun kita berada, kita hidup itu harus santun ya, berperilaku santun, sopan ya kepada orang yang berbeda keyakinan ya. Kemudian kita juga harus menjauhi perbuatan musyrik. Tidak boleh menyekutukan Allah ya, dari pesan dari surat Ali Imran ayat 64 tadi ya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 256 pesannya yang pertama itu kita harus mengedepankan toleransi atau menerima keyakinan agama lain ya, tidak boleh memaksa, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Makanya kita tidak boleh memaksa orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, tidak boleh memaksa untuk memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua, kita harus teguh pendirian ya. Iman kita harus teguh, harus kuat ya. Ketika kita diiming-imingi untuk mendapatkan pekerjaan ya, ketika sudah dewasa dapat pekerjaan yang meninggalkan ajaran Islam kita, harus ditinggalkan. Kita tidak boleh menerima ya, mending cari pekerjaan yang lebih baik, kerjaan yang lain ya, yang kira-kira kita bisa beribadah dengan tenang, bisa menjalankan ajaran Islam dengan baik ya. Cari yang seperti itu ya. Dan kita harus menguatkan keimanan kita. Keimanannya bagaimana? Keimanan yang diyakini dengan hati kita, kemudian diucapkan dengan lisan. Keimanan diucapkan dengan lisan itu dengan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baca syahadat sehari 5 kali ya dalam sholat wajib ya. Dalam tahiyat kan ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu keimanan kita yang diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan kita juga harus sesuai dengan keyakinan kita, keimanan kita, ajaran Islam. Islam mengajarkan
kita semua tidak boleh durhaka kepada orang tua, tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, tidak boleh membentak kepada orang tua. Ya kita harus menerapkan itu, ya, keimanan kita, ya, keyakinan kita harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam perilaku. Ya, kalian selanjutnya itu mengerjakan tugas, ya, secara mandiri, ya. Masing-masing nanti ini tugasnya itu, asesmennya ini dikasih nama, ya, di sampingnya, ya. Ya, ini asesmennya dikerjakan, ya. Satu orang satu. Latihan soal terkait materi yang tadi. Pakai pensil boleh, pakai buku. Ya, stop. Dikasih identitas dulu, namanya. Ya, silakan dikerjakan lembar tugasnya, tugas latihannya. Ya, kasih identitas dulu, namanya siapa, ya, kelas berapa, kerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti terkait soal tersebut, kalian bisa tanya ke Bapak. Pelajaran kita sudah selesai, ya. Kegiatan selanjutnya, insya Allah kita akan mempelajari tentang beriman kepada hari akhir. Ya, tentang beriman kepada hari akhir, nanti hari kiamat, ya. Di situ nanti ada alam kubur, alam barzakh, ada kiamat besar, ya. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan mendapat ilmu yang bermanfaat, ya, untuk masa depan kita di masa yang akan datang, ya. Tepuk tangan. Ya, pembelajaran kita kali ini sudah selesai semua. Kita tutup pembelajaran kegiatan belajar mengajar kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan.